Oke, pertemuan sekarang adalah lanjutan dari yang kemarin mengenai laporan keuangan. Kalau di laporan keuangan kemarin, hasil dari proses akuntansi yang menunjukkan informasi keuangan dan kondisi yang dihadapi perusahaan, kondisi harta yang dimiliki, utang yang dimiliki, piutang yang disalurkan, dan lain-lain. Oke, dari angka-angka itu laba, rugi, kondisi aset, kewajiban atau utang, dan juga modal dihubungkan dengan pos-pos yang lain, saling dihubungkan sehingga muncul yang namanya rasio keuangan. Jadi perbandingan data keuangan dari satu pos ke pos yang lain. Dalam rasio itu kemarin sudah kita sampaikan di pengantar yang minggu kemarin. Untuk rasio yang umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan bank adalah pertama rasio likuiditas atau LDR, rasio rentabilitas itu ROA dan ROE, rasio kapital CAR, dan rasio efisiensi atau BOPO. Nah ini sebenarnya untuk mata kuliah di semester depan di analisis kinerja keuangan, tapi kita pelajari sedikit di manajemen perbankan ini sehingga kita bisa tidak terlalu kaget saat nanti melangkah ke semester berikutnya. Oke, rasio likuiditas adalah LDR. LDR ini untuk konvensional, kalau syariah FDR. LDR berarti L-nya likuiditas, L-nya tuh F-nya tuh L-nya loan, atau F kalau di syariah F itu financing yang disalurkan, piutang yang disalurkan oleh bank kepada nasabah. Jumlahnya itu dibagi dengan dana yang dihimpun. Dana yang dihimpun itu ada kalau di neraca ada di sebelah kiri di pasifa, di kewajiban. Total dana yang dihimpun simpanan dari nasabah itu total menjadi pembaginya. Jadi total pembiayaan yang disalurkan dibagi dengan total dana yang dihimpun. Tujuannya apa? Untuk mengetahui berapa keuangan yang dimiliki oleh bank. Yang kedua, rasio rentabilitas atau mengindikasikan berapa pendapatan yang dihasilkan. Ada dua cara. Yang pertama adalah mengetahui berdasarkan aset. Jadi dari harta atau aset yang dimiliki berapa sih setiap harta itu menghasilkan duit berapa. Nah, sedangkan yang kedua adalah perbandingan laba dibanding dengan ekuitas. Ekuitas itu modal. Berarti dari setiap modal berapa, setiap satuan modal berapa keuntungan yang dihasilkan. ROA, return on asset, dan return on equity. Nanti contohnya mungkin pertemuan offline lagi ya, sekali nanti habis tahun baru terakhir kita membahas ini biar bisa menunjukkan angkanya di mana di laporan keuangan. Terus ada kecukupan modal, capital adequacy ratio. Ini kalau kalian download laporan keuangan di bank sudah ada gitu. Indikator yang dipakai untuk menghitung ini. Pertama, CAR atau capital adequacy ratio itu untuk mengetahui kemampuan bank untuk menutupi penurunan aktiva akibat terjadinya kerugian, atau kalau terjadi aset itu mengalami kekurangan gara-gara kredit macet, maka bank punya modal yang cukup untuk memenuhi itu. Oke, rumusnya adalah modal sendiri dibagi dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Berapa jumlah ATMR di bank bisa dilihat di laporan keuangan. Kalau kalian download laporan keuangan di bank itu sudah ada angkanya, dihitungkan oleh buhan bank. Jadi tidak terlalu repot lagi. Oke, itu mungkin yang kita bahas. Nanti kalau ada pertanyaan silakan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.